Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim hujan tahun ini datang dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Awan kelabu menggantung pekat di atas ibu kota, dan dalam hitungan hari, curah hujan memecahkan rekor tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Jakarta kembali terancam tenggelam, namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Sungai Ciliwung meluap, tanggul di beberapa titik jebol, dan ribuan warga terjebak di rumah mereka. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, langsung turun ke lapangan, memimpin evakuasi tengah malam. Di sisinya, Wakil Gubernur Rano Karno menggerakkan seluruh jajaran BPBD, relawan, serta aparat keamanan untuk memperkuat tanggul dan membuka pos-pos bantuan. Namun tantangan terlalu besar untuk ditangani sendiri. Situasi memaksa pemerintah pusat turun tangan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat darurat di istana dan mengerahkan TNI, helikopter penyelamat, dan logistik dalam jumlah besar. Hubungan komunikasi antara Jakarta dan pemerintah pusat diuji, bukan hanya soal koordinasi, tapi juga kepercayaan dan tekad untuk menyelamatkan jutaan warga. Di tengah kekacauan itu, muncul dilema, apakah pemimpin harus menunggu data lengkap sebelum bertindak, atau justru bertindak cepat dengan risiko kesalahan. Pramono, Rano, dan Prabowo harus mengambil keputusan-keputusan sulit, mulai dari mengevakuasi rumah sakit besar, memutus aliran listrik di beberapa distrik, hingga menentukan prioritas wilayah yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Di balik hiruk-pikuk banjir, ada kisah manusia, korban, relawan, dan keluarga yang terpisah arus. Ada pula tekanan politik, sorotan media, dan kritik tajam yang tak pernah berhenti. Namun di tengah situasi paling gelap itu, ketiganya belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan ditunjukkan lewat jabatan, melainkan keberanian menghadapi badai dan keyakinan bahwa setiap nyawa warga adalah prioritas. Saat langit Jakarta semakin gelap dan hujan tak berhenti selama berhari-hari, mereka bertiga harus mengambil langkah-langkah yang menentukan masa depan kota ini. Apakah Jakarta akan bertahan, atau justru tenggelam dalam sejarahnya sendiri? Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Hujan pertama turun tanpa aba-aba. Sejak pagi, cakrawala Jakarta berubah menjadi selimut abu pekat, seakan menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar musim hujan biasa. Angin dari arah utara membawa aroma tanah basah bercampur lumpur, sementara suara gemuruh halus menggema seperti peringatan. Di Balai Kota, Gubernur Pramono Anung Wibowo berdiri di balik jendela kaca besar, memerhatikan titik-titik air yang semakin rapat menghantam permukaan kota. Sorot matanya menajam, seolah ia merasakan firasat buruk yang enggan ia ucapkan. Ketika hujan berubah menjadi deras, laporan pertama mulai masuk ke ruang kerjanya. Telepon berdering bertubi-tubi, staf berlarian keluar masuk ruangan membawa map berisi foto-foto kondisi lapangan. Terdengar kabar bahwa ketinggian air di kawasan Rawajati sudah naik 80 cm hanya dalam 1 jam. Pramono menutup map itu perlahan, menarik napas panjang, lalu berkata tegas, "Kita turun sekarang." Keputusan itu tidak diambil dari ketakutan, melainkan dari naluri seorang pemimpin yang tahu bahwa menit-menit awal bisa menentukan skala bencana. Wakil Gubernur Rano Karno yang sejak pagi juga mengikuti perkembangan cuaca langsung bergabung di lobi Balai Kota. Rano mengenakan jaket lapangan biru tua dengan emblem DKI di lengannya. Wajahnya serius, namun sorot matanya menunjukkan kesigapan seseorang yang terbiasa berada di tengah masyarakat. Data baru masuk, Mon. Ciliwung naik cepat, ujarnya lirih namun jelas. Pramono hanya mengangguk sekali, lalu memimpin langkah ke mobil dinas yang sudah menunggu. Sesampainya di lokasi, pemandangan membuat keduanya terdiam sejenak. Air mengalir deras dari arah pemukiman, menembus jalanan yang seharusnya masih kering. Warga sudah berusaha mengangkat barang-barang ke tempat lebih tinggi, sementara beberapa relawan setempat mulai mengatur jalur evakuasi. Ada tangis anak kecil, teriakan meminta tolong, dan suara keras air yang membentur pintu-pintu rumah. Meski suasana kacau, Pramono turun dari mobil tanpa ragu, berjalan ke arah warga sambil menyapa satu per satu. Seorang ibu paruh baya memegang lengannya sambil menangis,
menceritakan bahwa rumahnya terendam hingga betis hanya dalam hitungan menit. Pramono menenangkannya, memastikan bahwa tenda evakuasi sudah disiapkan di balai RW. Sementara itu, Rano Karno menginstruksikan tim BPBD untuk memperkuat tanggul darurat dengan karung pasir. Hujan makin menggila, membuat suara percakapan tertelan derasnya air yang semakin naik. Di tengah kekacauan itu, seorang relawan melapor bahwa ada keluarga terjebak di dalam rumah dekat tikungan kecil yang jalurnya sudah tidak terlihat. Tanpa menunggu, Pramono langsung ikut tim penyelamat menuju lokasi. Mereka harus berjalan melawan arus yang menghantam lutut, bahkan sesekali hampir membuat mereka kehilangan keseimbangan. Di titik itu, terlihat seorang ayah menggendong anak kecil sambil berusaha membuka pintu yang terhalang arus air. Pramono sendiri membantu menahan pintu agar keluarga itu bisa keluar dengan selamat. Saat keluarga itu berhasil dievakuasi, langit mengeluarkan kilat panjang yang menerangi seluruh wilayah, memperlihatkan genangan yang kini merambat lebih jauh dari dugaan awal. Sekilas, Pramono melihat bagaimana air mulai menggulung masuk ke kawasan yang sebelumnya aman. Situasi ini jelas bukan banjir biasa. Ini akan besar, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Rano kembali menghampiri sambil menunjukkan laporan terbaru dari radio komunikasi. Curah hujan diprediksi meningkat 3 jam ke depan. Sungai di 5 titik kritis, katanya. Hujan yang mengguyur wajah mereka tidak mengurangi urgensi dalam suaranya. Pramono tahu apa arti laporan itu, Jakarta akan memasuki masa darurat dalam hitungan jam. Di posko sementara yang didirikan di sebuah aula kecil, tim pemerintah kota mulai memetakan titik paling parah. Peta digital dipenuhi warna merah, tanda bahaya. Koordinasi dilakukan cepat, namun tekanan makin tinggi karena laporan datang lebih cepat daripada tindakan yang bisa dieksekusi. Beberapa wilayah membutuhkan perahu karet tambahan, sebagian butuh bantuan medis, sementara listrik di beberapa area mulai padam demi keamanan. Pramono berdiri di tengah ruangan, memandangi layar yang terus berkedip-kedip menampilkan kondisi lapangan. Ada rasa berat yang ia rasakan, bukan karena banjirnya saja, tapi karena tanggung jawab jutaan warga ada di pundaknya. Kita harus minta bantuan pemerintah pusat, katanya akhirnya. Keputusan itu bukan tanda menyerah, melainkan pengakuan bahwa situasi telah melampaui kapasitas normal. Rano mengangguk setuju. Aku hubungi BNPB. Kamu hubungi Presiden, ujarnya. Momen itu menandai titik balik, Jakarta tidak lagi berjuang sendirian. Ketika Pramono mengambil ponsel dan mulai menghubungi istana, hujan di luar semakin menjadi, memantulkan kilatan cahaya dari lampu-lampu kendaraan evakuasi yang mondar-mandir. Sementara sambungan ke istana menunggu tersambung, Pramono melihat sekeliling. Relawan bekerja tanpa henti, warga saling membantu, dan petugas lapangan berlari melintasi genangan tanpa memikirkan lelah. Di tengah bencana, pemandangan itu justru membangkitkan semangatnya. Jakarta mungkin sedang berada di bawah langit paling kelabu, tapi kota ini memiliki keberanian yang tak mudah padam. Suara dari ujung telepon akhirnya masuk, "Halo, Pramono. Saya Prabowo." Suara Presiden terdengar tegas, penuh fokus. Di momen itulah, Pramono tahu, koordinasi terbesar dalam sejarah banjir Jakarta akan segera dimulai. Suara Presiden Prabowo Subianto dari ujung telepon terdengar stabil, meski situasi nasional tengah tegang oleh cuaca ekstrim di banyak wilayah. Pramono, saya sudah dapat laporan awal. Seberapa parah? Suara itu bukan sekadar menanyakan data, tetapi mengandung keinginan untuk memahami, memastikan, dan bertindak. Pramono menarik napas panjang, menatap layar monitor yang masih menampilkan titik-titik merah yang terus bertambah. Ia kemudian menjelaskan bahwa air telah meluap di berbagai kawasan, tanggul darurat tidak lagi cukup, dan curah hujan diprediksi meningkat dalam beberapa jam ke depan. Presiden mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong sedikit pun. Ketika penjelasan selesai, terdengar helaan napas berat dari Presiden. Baik, saya akan kirim bantuan. TNI akan bergerak malam ini juga. Jangan tunggu semuanya memburuk, ujar Prabowo dengan nada tegas. Kalimat itu menjadi penanda bahwa koordinasi besar akan dimulai. Pramono menutup telepon dengan perasaan lega, namun juga sadar bahwa tantangan baru saja dimulai. Ia segera memanggil Rano dan tim, menyampaikan perkembangan terkini sambil memperlihatkan rencana operasi darurat yang mulai terbentuk. Tak lama kemudian, deru kendaraan militer terdengar memasuki area pemukiman yang terendam.
Personel TNI dengan peralatan lengkap dibagi ke beberapa wilayah kritis. Helikopter penyelamat mulai disiagakan di Halim, sementara kapal karet tambahan dikirim ke titik banjir terdalam. Di posko, suasana berubah dari kewalahan menjadi lebih teratur. Kedatangan bantuan pusat memberikan semangat baru kepada relawan dan warga yang sudah kelelahan berjam-jam melawan arus air. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Rano Karno sedang menyiapkan koordinasi lanjutan dengan BPBD dan dinas terkait. Dalam keadaan genting seperti itu, pengalamannya bertahun-tahun berinteraksi langsung dengan masyarakat membuatnya lebih peka dalam menentukan prioritas. Zona ini harus jadi fokus utama. Banyak anak kecil dan lansia di sana, ujarnya sambil menunjuk peta yang kini penuh garis warna-warni. Rano mengatur evakuasi dengan presisi, memastikan setiap tim bergerak tanpa tumpang tindih. Di lapangan, hujan tak kunjung mereda. Air semakin tinggi, menelan sepeda motor, merendam puluhan rumah, dan memaksa warga naik ke atap. Suasana gelap semakin mencekam ketika aliran listrik dipadamkan untuk mencegah korsleting. Namun dalam gelap itu, cahaya lampu dari kendaraan TNI dan senter para relawan menjadi seperti titik-titik harapan yang muncul di antara kekalutan. Suara sirene sesekali terdengar, menandakan tim medis sedang membawa korban yang membutuhkan pertolongan segera. Ketika malam semakin larut, Pramono turun kembali ke salah satu lokasi banjir terparah. Dengan mantel hujan yang sudah basah sejak sore, ia menembus derasnya air untuk memastikan evakuasi berjalan. Beberapa warga tidak ingin meninggalkan rumah karena khawatir barang berharga mereka hilang. Pramono menenangkan mereka dengan pendekatan persuasif, memastikan keamanan mereka lebih penting daripada harta benda. Rumah bisa diperbaiki, tapi nyawa tidak bisa diganti, ucapnya berkali-kali. Di sebuah gang sempit, Rano berhadapan dengan situasi berbahaya. Sebuah pohon besar hampir tumbang, mengancam menimpa beberapa rumah. Tim gabungan dari pemadam kebakaran dan TNI bekerja cepat menahan batang pohon dengan tali baja, sementara evakuasi keluarga di area itu dipercepat. Rano berdiri di depan, memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Saat pohon akhirnya tumbang ke arah yang aman, sorak kecil terdengar dari relawan, sebuah kemenangan kecil di tengah bencana besar. Di posko, komunikasi dengan istana semakin intens. Presiden Prabowo memantau perkembangan melalui laporan visual dan drone yang diterbangkan di sejumlah titik. Ia menegaskan bahwa logistik tambahan akan dikirim, makanan siap saji, selimut, obat-obatan, dan tenda besar. Jangan biarkan ada warga yang tidak tersentuh bantuan, demikian perintahnya. Koordinasi lintas lembaga mulai berjalan lebih mulus, seolah Jakarta menjadi fokus utama seluruh negeri malam itu. Sementara itu, hujan yang terus membasahi kota membuat suasana semakin berat. Beberapa relawan mulai menunjukkan tanda kelelahan, namun mereka terus bertahan karena rasa tanggung jawab. Anak-anak menangis, para lansia menggigil, tetapi semua tetap berusaha saling menguatkan. Pramono melihat sendiri bagaimana warga saling membantu satu sama lain, meski mereka semua sedang berada di titik paling rapuh. Di sebuah tenda evakuasi, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya apakah rumah mereka akan hilang. Pertanyaan itu membuat Pramono terhenti sejenak, merasakan perih yang sulit dijelaskan. Ia menghampiri anak itu, berjongkok, dan berkata pelan, rumahmu mungkin terendam, tapi kita akan bangun semuanya lagi bersama-sama. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat sang ibu menahan tangis sambil memeluk anaknya erat-erat. Waktu terus berjalan, namun tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Langit semakin gelap, suara guntur bergema, dan suhu menurun drastis. Semua indikator cuaca menunjukkan badai belum mencapai puncaknya. Di tengah ketidakpastian itu, Pramono, Rano, dan seluruh tim memilih untuk tetap berdiri tegak. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi banjir, tetapi juga menghadapi ketakutan dan keputusasaan ribuan orang. Menjelang dini hari, posko menerima laporan baru yang membuat suasana menegang. Tanggul utama di sisi timur retak, dan air mengalir semakin cepat, lapor seorang petugas dengan wajah pucat. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju kepada Pramono yang menatap peta dengan wajah tegang. Jika tanggul itu jebol, maka seluruh kawasan di sekitarnya akan tenggelam dalam hitungan menit. Kabar tentang retaknya tanggul di sisi timur menyebar secepat kilat. Di posko utama, suasana yang tadinya penuh kesibukan berubah menjadi hening yang menekan.
Semua orang menahan napas menunggu respons Gubernur Pramono. Dengan rahang mengeras, ia menatap layar peta digital yang kini memperlihatkan lonjakan aliran air di jalur tersebut. Tidak ada waktu untuk ragu. Kita berangkat sekarang, ucapnya sambil meraih jaket lapangan. Rano Karno, yang berdiri di sampingnya, langsung menyusul tanpa menanyakan apapun. Mereka tahu bahwa detik-detik ini sangat krusial. Sepanjang perjalanan menuju lokasi tanggul, suara sirene dan hujan deras saling bersahutan. Mobil dinas mereka bergerak cepat menembus jalanan yang sebagian sudah tidak bisa dilalui. Sesekali mobil melambat karena arus air yang menutupi permukaan jalan, namun pengemudi berpengalaman tetap memaksakan ritme. Pramono duduk dengan tangan menggenggam lututnya, mencoba menghitung kemungkinan terburuk. Jika tanggul jebol sepenuhnya, air bisa merendam ribuan rumah dan mengancam nyawa yang masih belum dievakuasi. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar tanggul benar-benar genting. Air yang membawa lumpur coklat mengalir deras, menghantam karung-karung pasir yang disusun terburu-buru. Deru mesin dari pompa besar terdengar, tapi tidak cukup untuk meredam laju air. Lampu sorot menerangi area yang dipenuhi petugas TNI, BPBD, dan relawan yang bekerja tanpa henti. Udara dingin bercampur aroma tanah basah membuat suasana semakin menegangkan. Pramono turun dari mobil dan langsung berjalan mendekati titik retakan. Di sana, retakan itu terlihat jelas, memanjang hampir 2 meter dengan celah selebar genggaman tangan dewasa. Air memancar kuat dari sela-sela beton yang mulai rapuh. Jika ini melebar sedikit lagi, seluruh sisi timur tidak punya kesempatan, ujar seorang ahli hidrologi yang sudah berada di tempat. Pramono mengangguk sambil mengamati kondisi sekitar. Ia menyadari bahwa tindakan harus diambil cepat, sebelum tekanan air menghancurkan seluruh struktur. Rano memanggil beberapa petugas yang membawa karung pasir tambahan. Meski hujan membuat segalanya licin dan berbahaya, mereka tidak punya pilihan lain selain mencoba memperkuat tanggul itu dengan apapun yang bisa menahan laju air. Para petugas bergerak cepat, mengangkat karung-karung berat dan menumpuknya di sepanjang retakan. Tapi air yang mendorong dari sisi seberang semakin kuat, membuat karung-karung itu tampak sia-sia. Rano mengerutkan dahi, melihat karung tergerus setiap beberapa detik. Sementara itu, Pramono mendekati petugas TNI yang sedang menyiapkan tali baja dan balok kayu tebal. Kita harus ganda lapisan penahan. Pasang tali baja di sepanjang sisi yang terancam. Kalau perlu, ikat ke kendaraan berat, instruksinya. Petugas langsung bergerak mengikuti perintah tersebut. 2 truk besar ditempatkan sejajar, menjadi tumpuan agar tali baja bisa ditarik sekuat mungkin untuk menahan tekanan air. Meski semua orang sudah bekerja keras, air terus naik. Ombak kecil terbentuk dari derasnya arus, memercik ke wajah para petugas dan gubernur. Di tengah hiruk-pikuk, terdengar suara anak kecil menangis dari salah satu rumah yang belum dievakuasi. Tanpa pikir panjang, Rano memerintahkan 2 anggota TNI untuk segera membawa perahu karet menuju lokasi itu. Jangan biarkan satu pun tertinggal, serunya lantang. Beberapa menit kemudian, Pramono mendapat laporan dari tim komunikasi bahwa Presiden Prabowo sedang dalam perjalanan menuju pusat komando banjir di Halim. Informasi itu menambah urgensi situasi. Jika Presiden turun langsung, artinya koordinasi skala penuh akan dilakukan. Namun Pramono lebih fokus pada tanggul yang semakin melebar. Ia merasakan tanah bergetar pelan di bawah kakinya, pertanda tekanan air sudah mencapai batas yang berbahaya. Hujan turun semakin deras, menutupi suara-suara di sekitar. Pramono menatap retakan itu dengan mata yang berkaca-kaca oleh air hujan. Di balik keributan, ia terpikir pada ribuan warga yang sedang tidur gelisah di tenda evakuasi, pada anak-anak yang memeluk ibu mereka dalam ketakutan, pada para lansia yang menggigil menunggu bantuan. Ia tidak bisa membiarkan tanggul itu jebol. Kita harus bertahan, bisiknya, hampir seperti doa. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah retakan. Beton mulai terkelupas, dan air memancar lebih tinggi dari sebelumnya. Suara jeritan petugas terdengar, memanggil semua orang untuk mundur. Namun Pramono tetap di tempat, memerintahkan petugas untuk memperkuat sisi kiri tanggul yang mulai rapuh. Rano menarik lengannya sebentar. Mon, ini bahaya. Tapi Pramono menggeleng keras. Kalau kita mundur sekarang, semuanya habis. Di saat situasi memuncak, helikopter tiba-tiba mengitari area dengan sorotan lampu yang lebih terang dari sebelumnya.
Suara pilot terdengar dari radio, melaporkan bahwa drone pengintai menemukan titik lemah lain beberapa meter dari retakan utama. Itu berarti ancaman bukan hanya dari satu titik, tetapi dua. Wajah semua orang memucat. Ini bukan sekadar retakan, ini kehancuran yang menunggu waktu. Pramono menatap sekeliling, lalu mengambil keputusan yang sangat sulit. Evakuasi total area tanggul. Semua petugas mundur ke zona aman. Kita harus siapkan rencana kedua. Suaranya tegas, meski hatinya berat. Perintah itu segera dilaksanakan. Para petugas bergerak cepat, meninggalkan peralatan yang tidak sempat dibawa. Rano ikut mengatur jalur mundur, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika mereka mencapai titik aman, suara gemuruh besar terdengar dari arah tanggul. Semua orang menoleh serentak. Air mulai menerjang lebih cepat, memecahkan bagian tanggul yang sebelumnya masih bertahan. Ombak besar lumpur mengalir deras, meluncur ke area pemukiman dengan kecepatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanggul itu akhirnya runtuh. Detik setelah tanggul timur runtuh, suara gemuruh air terdengar seperti letusan besar yang menyapu seluruh kawasan. Gelombang lumpur menerjang pemukiman dengan brutal, menghancurkan pagar, menumbangkan dinding-dinding rapuh, dan menyeret apapun yang berada di jalurnya. Lampu-lampu sorot dari kendaraan darurat memantulkan kilatan yang kacau, menambah kesan bahwa kota itu seperti sedang diserang oleh kekuatan alam yang tak bisa dilawan. Dalam beberapa menit, air setinggi pinggang berubah menjadi selevel dada orang dewasa. Teriakan warga bangkit memecah malam yang semula hanya dipenuhi suara hujan. Dari titik aman yang baru saja mereka capai, Pramono menyaksikan banjir itu menyeret beberapa benda besar, lemari, kulkas, bahkan motor-motor yang sebelumnya terparkir rapi. Air berlumpur mengalir dengan kecepatan seperti sungai liar. Astaga, gumam salah seorang petugas BPBD dengan wajah pucat. Namun Pramono tidak punya waktu untuk terpaku pada kehancuran. Ia langsung mengaktifkan radio komunikasi untuk memerintahkan evakuasi besar-besaran. Prioritaskan rumah-rumah di jalur utama aliran air. Arahkan semua perahu ke sana, cepat. Serunya. Rano Karno, yang juga melihat tragedi itu dengan mata berkaca-kaca, langsung turun ke bagian lapangan, memastikan seluruh tim bergerak sesuai jalur. Ia memanggil anggota TNI dan Damkar untuk membentuk formasi pencarian darurat. Di tengah derasnya air, Rano tidak peduli bajunya basah hingga tulang. Yang ada di pikirannya hanyalah keselamatan warga. Jangan tunggu gelombang berikutnya. Evakuasi sekarang, teriaknya sambil memegang megafon. Sementara itu, warga yang rumahnya terendam mulai naik ke atap, memegang lampu senter dan kain sebagai tanda agar tim penyelamat melihat posisi mereka. Beberapa orang memanggil nama anggota keluarga mereka yang belum terlihat. Tangis dan teriakan saling berbaur, menciptakan suasana yang memilukan. Seorang relawan muda terjatuh karena arus terlalu kuat, namun dua petugas TNI cepat menariknya sebelum terseret lebih jauh. Ketegangan seperti ini terjadi berkali-kali, membuat setiap langkah penyelamatan memerlukan keberanian ekstra. Di tengah kekacauan itu, hujan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Justru sebaliknya, derasnya bertambah seolah langit pun ikut menumpahkan segala yang tertahan selama ini. Air di jalanan mengalir deras seperti sungai baru yang tercipta dalam waktu hitungan menit. Drainase yang biasanya menampung air hanya menjadi lubang-lubang tak berguna, tertutup penuh oleh lumpur. Posko utama menerima laporan bahwa jumlah warga yang terjebak diperkirakan mencapai ratusan. Pramono langsung menghubungi pusat komando di Halim, memastikan Presiden Prabowo telah menerima gambaran situasi terkini. Kami sedang menuju lokasi timur, jawab seorang ajudan dari pihak istana. Presiden sudah bersiap memimpin koordinasi langsung. Mendengar itu, Pramono merasakan campuran lega dan tegang. Kehadiran Presiden akan memperkuat operasi besar ini, namun tanggung jawab yang menanti semakin berat. Rano kembali ke sisi Pramono setelah membantu evakuasi beberapa warga lanjut usia. Napasnya tersengal, wajahnya penuh lumpur, namun matanya tetap menyala oleh tekad. Mon, kita butuh jalur evakuasi yang lebih luas. Jalan utama sudah tertutup, katanya. Pramono memikirkan hal itu sebentar, lalu memutuskan untuk membuka akses melalui sekolah yang berada di ketinggian. Kita jadikan SD itu pusat evakuasi tambahan. Suruh tim medis merapat ke sana, perintahnya. Tanpa ragu, Rano langsung mengeksekusinya. Beberapa menit kemudian, suara helikopter terdengar kencang dari atas.
Lampu sorotnya menyapu seluruh area banjir, mencari tanda-tanda warga yang terjebak. Dari speaker, suara pilot mengabarkan ada beberapa orang di atap rumah yang sudah dikelilingi arus deras. Pramono memerintahkan agar tali evakuasi diturunkan. Tindakan itu sangat berisiko karena angin kencang membuat helikopter goyah, namun tim udara tetap berusaha. Dalam waktu singkat, 2 orang berhasil ditarik ke dalam helikopter, disambut sorak kecil dari warga di bawah. Namun tidak semua evakuasi berjalan mulus. Di sisi lain kawasan, sebuah perahu karet terbalik akibat tersangkut puing besar. 3 orang yang berada di atasnya terlempar ke air. Kejadian itu membuat detak jantung semua orang berhenti sejenak. Untungnya, tim penyelamat lain bergerak cepat, berenang melawan arus dan menarik korban satu per satu. Di posko kecil, seorang ibu menjerit histeris ketika mengetahui anaknya termasuk yang jatuh ke air. Tangisnya pecah, membuat suasana semakin memilukan. Ketika anaknya akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat, ia langsung memeluk erat hingga tubuhnya gemetar. Pramono dan Rano terus berlari ke berbagai titik kritis, memastikan semua tim bekerja dengan maksimal. Mereka tidak memberi jarak antara diri mereka dan warga, keduanya bergerak seperti relawan biasa yang tidak peduli akan statusnya. Lumpur menempel di sekujur tubuh, sepatu mereka berat oleh air, namun langkah keduanya tetap mantap. Mereka tahu bahwa malam ini belum akan berakhir. Di tengah semua itu, sebuah laporan baru membuat Pramono terhenti. Pak, air dari arah hulu meningkat lagi. Ada kemungkinan gelombang kedua. Hening seketika menyelimuti kelompok kecil itu. Gelombang kedua berarti bencana yang lebih besar dari sebelumnya. Pramono menatap langit gelap pekat, lalu wajah para petugas di sekelilingnya. Kalau begitu, katanya perlahan, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Rano menatap Pramono, lalu berkata, kita harus tetap di sini, Mon. Warga butuh kita. Pramono mengangguk. Tekad keduanya menyatu dalam diam. Mereka kembali bergerak, menembus banjir yang semakin meninggi. Dan di kejauhan, suara sirene pengawalan terdengar makin jelas. Presiden Prabowo akhirnya tiba di garis depan. Hujan yang mengguyur Jakarta tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Seolah langit menumpahkan seluruh murkanya tanpa jeda. Di ruang komunikasi darurat Balai Kota, Pramono Anung Wibowo berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta banjir terbaru. Setiap menit warna biru semakin menebal menjadi merah, indikasi wilayah yang memasuki kategori kritis. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, tetapi karena beban ribuan nyawa yang menggantung pada setiap keputusan yang keluarnya dari mulutnya. Rano Karno masuk dengan jas hujan yang masih meneteskan air. Dari raut wajahnya terlihat ia baru saja turun langsung ke daerah rawan banjir di kawasan Kemang. Mon, kita harus segera kirimkan tambahan pompa mobile. Air di sana sudah mencapai dada orang dewasa, ujar Rano dengan nada terburu-buru. Pramono menoleh cepat. Ia tahu Rano tidak pernah berlebihan. Jika Rano berkata kritis, berarti situasinya benar-benar gawat. Di tengah kepanikan itu, telepon khusus berdering. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghubungi garis tersebut, dan salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto. Pramono mengangkat cepat. Di ujung sana terdengar suara Presiden, dalam, tegas, tetapi kali ini terdengar lebih tegang dari biasa. Saya sudah lihat laporan terakhir. Bila perlu, semua kekuatan pusat saya kerahkan. Jakarta tidak boleh jatuh karena banjir, ucap Prabowo tanpa basa-basi. Pramono meresapi kalimat itu, menyadari bahwa dukungan politik ini berubah menjadi dukungan penuh negara. Setelah panggilan berakhir, Pramono berkumpul dengan seluruh kepala unit penanganan bencana. Para petugas tampak kelelahan, mata mereka memerah, tetapi tidak ada satu pun yang mengatakan ingin berhenti. Pramono menatap mereka satu persatu, merasakan keberanian yang memancar dari para petugas yang sudah bekerja 40 jam tanpa tidur. Bapak Ibu, ini bukan lagi operasi biasa. Ini penyelamatan kota. Kita tidak sedang bekerja untuk pemerintah, kita bekerja untuk manusia, ucapnya, membuat ruangan itu hening. Di luar balai kota, sirene ambulans meraung bersahutan. Jakarta terasa seperti berada di ambang kiamat kecil. Jalan raya berubah menjadi sungai, motor-motor hanyut, dan warga saling bahu-membahu menyelamatkan diri. Rano kembali turun ke lapangan, menolak duduk diam. Dengan menggunakan perahu karet, ia mendatangi warga yang terjebak di lantai 2 rumah masing-masing. Ayo Bu, Pak, ke perahu.
Jangan tunggu sampai arus makin tinggi, teriak Rano sembari membantu seorang kakek naik. Sementara itu, Pramono menerima laporan baru mengenai waduk fluid yang berada pada kondisi hampir meluber. Jika itu jebol, sebagian besar wilayah Jakarta Utara akan lenyap dalam hitungan jam. Ia segera menghubungi pasukan teknis untuk melakukan penguatan darurat. Namun masalahnya adalah, akses menuju lokasi terputus banjir. Tidak ada kendaraan besar yang bisa lewat. Kalau begitu, kita bawa lewat jalur udara, kata Pramono, memutuskan dalam detik itu juga bahwa helikopter TNI harus dikerahkan untuk membawa peralatan. Mendengar keputusan itu, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan TNI Angkatan Udara untuk bergerak tanpa menunggu dokumen administratif apapun. Pilihannya cuma dua, bergerak cepat atau Jakarta tenggelam, tegas Prabowo kepada Panglima TNI. Tak lama kemudian, suara helikopter menggema di langit gelap, menandai dimulainya operasi penguatan waduk paling berisiko dalam sejarah ibu kota. Di sisi lain, media nasional mulai menyoroti tindakan cepat duet Pramono-Rano. Beberapa reporter bahkan ikut basah kuyup mengikuti operasi penyelamatan. Namun Pramono tidak memiliki waktu untuk memikirkan pencitraan. Ia hanya fokus pada satu hal, memastikan warga selamat. Setiap kali menerima laporan korban selamat, ia merasa sedikit lega. Namun setiap kali mendengar laporan korban yang tenggelam atau terjebak, dadanya semakin berat. Malam semakin larut, tetapi kota tidak tidur. Para relawan, TNI, polisi, pemadam kebakaran, dan warga biasa bekerja bahu-membahu seolah tidak ada batas antara pangkat dan status. Pramono berdiri di balkon balai kota, menatap langit yang terus menurunkan hujan. Di sela suara petir, ia mendengar gemuruh kota yang sedang berjuang. Jakarta kuat, bisiknya pada dirinya sendiri, meski suaranya dipenuhi keraguan yang tak ingin ia tunjukkan pada siapapun. Rano kembali dari lapangan dengan tubuh basah dan wajah pucat. Mon, warga masih banyak yang terjebak di bagian utara. Kita butuh lebih banyak perahu, ujarnya. Pramono menahan napas sejenak, lalu berkata, besok pagi, kita akan fokuskan semua armada ke sana. Saya sudah mintai tambahan dari BNPB. Kita tidak akan tinggalkan satu pun. Rano mengangguk, meski lelahnya terlihat jelas. Namun menjelang dini hari, sebuah kabar mengejutkan masuk ke pusat komando. Bendungan Cengkareng mengalami keretakan kecil akibat tekanan air yang meningkat drastis. Jika retakan itu melebar, banjir yang terjadi akan jauh lebih parah dari semua skenario sebelumnya. Pramono tersentak, sementara Rano terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata suara berat, kalau bendungan itu pecah, habis kita, Mon. Seluruh ruangan dipenuhi rasa khawatir yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pramono menatap layar monitor, melihat angka-angka yang bergerak cepat. Di momen itu, ia sadar bahwa keputusan dalam beberapa jam ke depan akan menentukan apakah Jakarta akan selamat, atau tenggelam dalam sejarah paling kelamnya. Napasnya teratur, tetapi matanya menyala. Kalau begitu, ucapnya pelan namun tegas, kita harus bertindak sebelum matahari terbit. Dan malam itu, ketika langit masih menumpahkan air tanpa ampun, perjalanan Jakarta menuju titik balik baru saja dimulai. Fajar belum juga menyingsing ketika Pramono Anung Wibowo menerima laporan terbaru mengenai retakan bendungan Cengkareng. Cahaya neon yang temaram di pusat komando tak mampu menutupi wajah-wajah tegang para teknisi dan petugas. Di layar utama, grafik tekanan air menunjukkan peningkatan setiap menitnya. Pramono berdiri mematung, merasakan dinginnya udara AC bercampur dengan suasana mencekam yang menusuk tulang. Berapa waktu yang kita punya? Tanyanya pelan. Seorang teknisi menjawab, suaranya bergetar, antara 1 hingga 3 jam, kalau hujan tidak berhenti. Rano Karno berdiri di sampingnya dengan jaket lapangan yang masih basah. Ia baru kembali dari pengecekan di lapangan dan membawa kabar yang tidak kalah mengerikan. Mon, warga sekitar bendungan harus segera dievakuasi. Kalau retakan itu melebar, mereka tidak akan punya kesempatan lari. Pramono mengangguk cepat, lalu menginstruksikan evakuasi besar-besaran. Semua petugas SAR, TNI, relawan, dan mobil pengangkut dikerahkan. Tidak ada batasan, tidak ada jeda, hanya waktu yang terus berlarian meninggalkan harapan. Di tengah kekacauan itu, telepon merah kembali berdering. Presiden Prabowo Subianto muncul di layar konferensi video, wajahnya serius dan penuh ketegangan. Saya ingin laporan langsung dari kalian.
Jangan sembunyikan apapun, katanya tegas. Pramono menjelaskan perkembangan retakan dan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Prabowo menghela napas panjang, lalu berkata, kalau perlu, saya turunkan pasukan Zeni militer dalam jumlah penuh. Kita harus lakukan apapun, bahkan jika harus melawan alam. Tak lama kemudian, pasukan Zeni tiba di lokasi bendungan dengan helikopter dan kendaraan khusus. Mereka membawa bahan penguat darurat, mulai dari beton instan, sandbag berlapis baja, hingga peralatan hidrolik berat. Rano ikut turun ke lapangan, berdiri bersama para teknisi di bawah guyuran hujan yang semakin keras. Kita harus tutup retakan ini malam ini juga, ujar seorang insinyur senior. Bunyi peralatan, teriakan koordinasi, dan gemuruh air yang membentur dinding bendungan menciptakan suasana seperti medan perang. Evakuasi besar-besaran pun berlangsung. Warga yang terbangun dari tidur berusaha menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya. Ada yang membawa anak kecil dalam dekapan, ada yang memapa orang tua, ada pula yang hanya berdiri lemas karena shock. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang ibu menangis sambil memohon agar keluarganya dibantu menyelamatkan kucing peliharaan mereka. Para petugas, meski terdesak waktu, tetap berusaha membantu. Situasi itu menggambarkan kepanikan manusia saat berhadapan dengan kemungkinan kehilangan segalanya. Di balai kota, Pramono terus memantau dari jarak jauh. Setiap video live dari lapangan ia tonton tanpa berkedip. Beberapa kali ia terlihat mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Ia tahu, sebagai pemimpin, ia tidak boleh tampak goyah. Tetapi jauh di dalam hatinya, ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya mulai tumbuh. Takut gagal, takut tidak bisa melindungi jutaan warga yang mempercayakan hidup mereka pada pemerintah. Situasi semakin menegangkan ketika sensor mendeteksi retakan bendungan semakin panjang 1 meter. Alarm darurat di lokasi berbunyi nyaring, membuat seluruh pekerja berhenti sejenak. Air berdesakan keluar dari sela kecil dengan kekuatan mematikan. Kita kehilangan waktu, teriak seorang teknisi, tetapi Rano menepuk bahunya. Kita belum kalah. Teruskan, teriaknya lebih keras dari suara hujan. Semangat itu seolah membangunkan kembali keberanian semua orang di sana. Dari udara, helikopter TNI menurunkan material penguat tambahan. Operasi itu berisiko besar karena angin kencang dan jarak pandang buruk. Namun pilot tidak goyah. Mereka menurunkan material tepat di lokasi retakan. Pemandangan itu terekam oleh kamera media nasional dan viral hanya dalam hitungan menit. Masyarakat Indonesia menyaksikan langsung perjuangan yang tidak kenal lelah ini. Bahkan beberapa warga terlihat berdoa bersama, menengadahkan kedua tangan ke langit yang masih murka. Prabowo di Istana Negara menerima pembaruan kondisi setiap 30 detik. Ia tampak mondar-mandir, tidak bisa duduk tenang. Ini bukan hanya masalah Jakarta, katanya kepada stafnya. Ini tentang harga diri bangsa. Tentang kemampuan kita melindungi rakyat kita sendiri. Kata-katanya menegaskan bahwa situasi ini telah berubah menjadi operasi nasional, bukan sekadar masalah daerah. Ketika hari mulai menunjukkan warna biru tua menjelang fajar, tiba-tiba gempa kecil dirasakan di sekitar bendungan. Para pekerja berlarian menjauh, takut retakan melebar. Rano menatap dinding beton besar itu dengan jantung berdegup kencang. Ya Tuhan, gumamnya pelan ketika melihat air semakin deras keluar. Di pusat komando, Pramono langsung berdiri dan berteriak, apa yang terjadi? Laporkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, insinyur melaporkan perkembangan yang tak terduga. Retakan memang melebar sebentar, tetapi tekanan air menurun, karena sebagian volume air berhasil dialihkan ke kanal darurat yang pasukan Zeni buat secara manual. Bendungan stabil sementara, tapi kita belum aman. Ujar sang insinyur dengan suara yang tetap genting. Pramono menunduk, hampir roboh karena lega bercampur panik. Rano, yang masih di lapangan, menatap pekerja-pekerja yang tangannya gemetar namun tetap bekerja. Semua orang sadar bahwa keberhasilan sementara ini bisa runtuh kapan saja. Tetapi mereka juga sadar bahwa perjuangan mereka baru saja memberi Jakarta waktu berharga, waktu untuk menyelamatkan lebih banyak warga. Dan ketika matahari pertama akhirnya muncul, kabut tipis menyelimuti bendungan, seolah alam memberikan jeda bagi manusia yang tak menyerah. Namun Pramono tahu betul, ini bukan akhir. Ini hanyalah tanda bahwa babak berikutnya dari perjuangan mereka baru akan dimulai.
Matahari yang biasanya membawa harapan kini justru menyorotkan kilau pucat yang mengiris kecemasan seluruh Jakarta. Cahaya pagi memantul pada genangan air yang menutupi jalan-jalan kota, menciptakan pantulan langit yang suram. Di pusat komando, Pramono Anung Wibowo berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk di depan meja besar, dikelilingi kepala-kepala unit yang tampak tidak tidur semalaman. Meski bendungan Cengkareng stabil sementara, laporan terbaru menunjukkan curah hujan kembali meningkat di wilayah hulu. Kita berpacu dengan waktu, lagi, ucap Pramono, suaranya berat namun tegas. Rano Karno yang masih berada di lapangan mengirim rekaman video langsung. Dalam layar, wajahnya terlihat penuh lumpur, rambutnya basah, tetapi matanya menyala dengan tekad yang sulit digoyahkan. Mon, warga di sektor utara belum semua keluar. Banyak yang terjebak di lantai 2 dan 3. Kita butuh lebih banyak perahu dan personel. Waktu kita tidak banyak. Suaranya terdengar bergetar karena angin dan kondisi lapangan yang kacau, tetapi semangatnya tidak patah. Pramono langsung menghubungi BNPB dan Dinas Perhubungan untuk mengerahkan seluruh perahu lipat yang tersisa. Kirim semuanya. Tidak ada yang kita simpan. Semua bergerak pagi ini juga, katanya. Melihat ketegasan itu, para staf balai kota pun saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa keputusan tersebut berisiko menguras habis aset, tetapi jika itu bisa menyelamatkan ratusan nyawa, tidak ada yang berhak menolak. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto kembali menghubungi balai kota. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Ia telah memantau perkembangan sepanjang malam tanpa tidur. Saya ingin memimpin rapat dari istana. Kirimkan semua data terbaru. Kita akan kerahkan pasukan tambahan dari marinir untuk membantu evakuasi, ucap Prabowo. Pramono mengangguk, merasa lega bahwa negara hadir secara total di tengah kekacauan yang hampir tidak terkendali. Evakuasi besar-besaran pun dimulai kembali dengan intensitas lebih tinggi. Suara helikopter berputar di udara, perahu-perahu karet bergerak melintasi jalanan yang berubah menjadi sungai, dan petugas SAR berteriak memanggil warga dari pintu ke pintu. Seorang petugas bahkan terlihat menggendong seorang nenek dalam kondisi hampir pingsan. Di sisi lain, beberapa anak kecil menangis ketakutan, memeluk erat boneka mereka sementara air terus naik. Di tengah hiruk-pikuk itu, kejadian tak terduga terjadi. Sebuah perahu relawan terbalik karena terseret arus deras di kawasan Jelambar. Para petugas langsung melompat ke air, mencoba menyelamatkan mereka. Rano yang kebetulan berada dekat lokasi langsung memberi instruksi cepat. Tarik tali, jangan biarkan ada yang hanyut. Teriaknya. Adegan dramatis itu berlangsung menegangkan, namun akhirnya semua orang berhasil diselamatkan. Rano menutup wajahnya sejenak, nyaris tidak percaya betapa tipisnya garis antara selamat dan hilang. Di balai kota, Pramono menerima laporan serupa dari berbagai titik, arus semakin kuat, elevasi air semakin tinggi, dan kondisi warga semakin terdesak. Ia memandangi peta digital yang menampilkan warna merah di hampir setengah wilayah Jakarta. Dalam hati, ia berharap langit sedikit saja memberi keringanan, namun suara guntur yang menggelegar seolah memberi jawaban sebaliknya, perjuangan belum selesai. Sementara itu, pasukan Zeni dan teknisi berusaha memperkuat bendungan lebih jauh. Mereka mendirikan penghalang tambahan dan memperbaiki bagian-bagian yang rapuh. Walaupun retakan besar telah dikendalikan, tekanan air yang datang dari hulu membuat seluruh struktur masih dalam bahaya. Para pekerja bekerja dengan tangan gemetar karena lelah, tetapi tidak seorang pun mau mundur. Kalau kita berhenti sekarang, semuanya sia-sia, kata seorang teknisi yang matanya merah karena begadang. Prabowo, dari Istana Negara, memerintahkan agar seluruh rumah sakit di Jakarta bersiap menerima korban dalam jumlah besar. Ia juga menginstruksikan dapur umum nasional untuk didirikan di wilayah yang masih aman. Kita tidak boleh lengah. Persiapan adalah kunci, ucapnya. Para menterinya mengangguk dan bergerak cepat, menyadari betapa besar beban yang kini dipikul negara. Tak lama kemudian, awan gelap kembali berkumpul di atas Jakarta. Hujan mulai turun lagi, perlahan tetapi pasti. Suara rintik itu terdengar seperti isyarat bahwa pertarungan baru saja dimulai lagi. Pramono menatap jendela dengan rahang mengeras. Tidak sekarang, jangan sekarang, gumamnya. Namun ia segera menepis rasa putus asa itu dan kembali mengatur strategi. Ia tidak punya pilihan selain terus melawan. Rano yang masih berada di lapangan mendengar suara hujan pertama jatuh di atas helmnya.
Ia menoleh ke langit, napasnya berat. Kayaknya kita harus siap untuk yang lebih buruk, Mon, katanya melalui radio. Suaranya jelas lelah, tetapi tidak ada rasa menyerah. Justru di tengah kelelahan itu, tekadnya semakin mengeras. Dan tepat sebelum hujan berubah menjadi deras, laporan darurat masuk, salah satu saluran air utama di Jakarta Barat tersumbat total dan menyebabkan kenaikan air mendadak hingga sepinggang. Warga di kawasan itu mulai panik. Koordinasi harus dilakukan cepat, atau arus deras bisa menghanyutkan semuanya. Pramono berdiri tegak, seolah mendapatkan kekuatan baru. Rano, kita akan buka jalur itu dengan cara apapun. Jangan biarkan satu pun warga tersapu, katanya tegas. Rano mengangguk meski tahu tugas itu bisa mematikan. Tetapi keduanya sama-sama sadar, mereka telah menempuh terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dan pagi yang pucat itu berubah menjadi medan pertaruhan terakhir, ketika seluruh Jakarta menahan napas, menunggu apakah para pemimpinnya mampu menahan gelombang bencana yang kembali mengancam. Hujan kembali turun dengan intensitas yang menusuk bumi, seolah langit menolak memberikan jeda bagi jutaan warga Jakarta. Pusat komando di Balai Kota terasa semakin panas meski udara luar dingin. Pramono Anung Wibowo berdiri di depan layar peta digital yang terus berubah seiring laporan terbaru. Di satu sisi, bendungan Cengkareng masih stabil berkat kerja mati-matian para teknisi, di sisi lain, saluran air utama di Jakarta Barat benar-benar tersumbat, membuat ketinggian air naik drastis. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Kita selamatkan dulu sektor barat. Ini prioritas, ucap Pramono dengan suara yang tidak meninggi, tetapi tidak bisa diganggu-gugat. Rano Karno yang berada paling dekat dengan lokasi penyumbatan menerima instruksi itu dengan kesadaran penuh bahwa misi ini bisa mengancam keselamatannya. Ia memimpin tim gabungan, pasukan marinir, petugas dinas sumber daya air, serta relawan, menuju gerbang saluran air besar yang kini tertutup lumpur, sampah, dan pohon tumbang. Arus air berputar-putar dengan kecepatan menakutkan. Kita harus buka ini sekarang, kata Rano sembari memberi isyarat kepada para penyelam teknis untuk turun. Mereka mengikat tali pengaman di pinggang, memahami bahwa sekali salah langkah, mereka bisa diseret arus dan tak kembali. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto memimpin Komando Nasional. Semua menteri, panglima, kepala BNPB, dan juru teknik berkumpul di satu ruangan. Prabowo berdiri tegak dengan kedua tangan menggenggam meja. Ini bukan hanya tentang infrastruktur yang gagal, ini tentang negara yang harus hadir untuk rakyatnya, katanya dengan nada keras. Ia lalu memerintahkan agar cadangan pompa raksasa dikirim dari kota-kota besar sekitar Jakarta. Kalau Jakarta jatuh, ekonomi Indonesia ikut runtuh. Kita tidak boleh kalah. Di lapangan, pertempuran melawan air berlangsung seperti perang. Para penyelam teknis bekerja di bawah derasnya arus. Beberapa kali tali pengaman mereka hampir terputus, tetapi tim di atas segera menarik kembali sebelum terjadi hal buruk. Rano membantu menarik dan menahan tali meski tubuhnya sudah gemetar kedinginan. Jangan berhenti, kita harus selesaikan ini, teriaknya di tengah suara guntur yang menyambar. Tak jauh dari situ, warga yang belum dievakuasi berkumpul di lantai 2 rumah mereka, memandangi para petugas dengan harapan yang nyaris pudar. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka erat-erat, mencoba menenangkan meski ketakutan tak bisa disembunyikan. Seorang anak kecil berbisik pada ibunya, "Bu, bapak-bapak itu bisa selamatkan kita." Sang ibu mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. "Bisa, nak, mereka pasti bisa." Ucapan itu lebih seperti doa daripada jawaban. Di Balai Kota, Pramono terus memantau dari jauh. Setiap 5 menit ia menerima update dari Rano. Setiap kali laporan masuk, ia menahan napas seperti sedang mendengar kabar dari garis depan pertempuran. Saat salah satu penyelam hampir terseret arus, Pramono memejamkan mata, tangannya meremas meja. "Bertahan, bertahan," gumamnya pelan, seolah ia dapat mengirimkan kekuatan melalui udara. Kemudian kejadian penting pun tiba. Salah satu penyelam akhirnya berhasil menemukan titik sumbatan utama, bongkahan beton dan sampah raksasa yang menyumbat aliran. Dengan peralatan hidrolik yang dibawa dari marinir, mereka mulai menghancurkan dan menggeser penghalang itu sedikit demi sedikit. Setiap retakan kecil pada tumpukan itu membuat arus semakin liar, tetapi mereka tidak mundur. Rano berdiri paling depan, memerintahkan semua orang menguatkan pegangan. Kalau ini terbuka, air akan meledak keluar.
Siap semuanya. Beberapa detik yang terasa seperti satu abad berlalu. Lalu, boom, bongkahan itu pecah, dan air meletus dengan kekuatan luar biasa. Tim gabungan langsung berlari mundur sambil menarik penyelam ke tempat aman. Arus deras menyapu sampah dan lumpur keluar dari saluran utama, membuat permukaan air di wilayah itu turun perlahan-lahan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan berteriak histeris, sebagian menangis, sebagian bersujud syukur. Mereka tahu itu artinya harapan kembali hidup. Pramono di Balai Kota mendengar laporan itu dan akhirnya terlihat menarik napas panjang untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya. Bagus, Rano, bagus sekali, ucapnya dengan suara serak. Ia menatap stafnya yang kelelahan. Kita belum selesai, tapi ini kemenangan besar. Presiden Prabowo pun mendapat kabar serupa. Wajah tegangnya berubah menjadi lebih lembut meski tetap serius. Baik, sekarang kita stabilkan semuanya. Jangan sampai ada gelombang susulan, ujarnya. Ia memerintahkan pasukan tambahan untuk memperkuat titik-titik rawan lainnya. Meski hujan masih turun, kini seluruh struktur pertahanan banjir sudah jauh lebih siap menahan tekanan. Siang perlahan datang, membawa cahaya yang lebih cerah. Curah hujan mulai menurun. Bendungan Cengkareng tetap bertahan, saluran air terbuka kembali, dan ribuan warga berhasil dievakuasi. Rano akhirnya kembali ke Balai Kota, dengan pakaian basah kuyup dan langkah terlatih, tetapi senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia dan Pramono saling menatap, tanpa kata, tanpa pelukan, namun keduanya tahu bahwa mereka baru saja melalui ujian terberat dalam hidup mereka. Dan ketika matahari sore menyinari Jakarta yang masih berantakan tetapi tetap berdiri, Pramono berdiri di balkon Balai Kota, menatap kota yang ia pimpin. Jakarta tidak pernah menyerah, katanya pelan, namun penuh keyakinan. Rano berdiri di sampingnya, mengangguk. Dan begitu juga kita. Di hari yang penuh luka namun syarat keberanian itu, Jakarta menyadari satu hal, betapa kerasnya badai yang datang, selama ada pemimpin yang berdiri di garis depan dan rakyat yang saling menguatkan, kota ini tidak akan pernah runtuh. Dan begitulah, krisis terbesar itu berakhir, tidak dengan keajaiban, tetapi dengan keberanian, tekad, dan kerja keras yang tak mengenal batas.